nama Abdullah yang paling masyhur dan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalaiqa atau maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan takdir, yakni takdir makhluknya, yakni seluruh makhluknya, semuanya dari awal sampai akhir. Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi 50,000 sanatin, dengan jarak atau sejarak 50.000 tahun. Jadi penetapan takdir terlebih dahulu, baru kemudian Allah menciptakan langit dan bumi yang menjadi tempat tinggal bagi makhluk-makhluk yang telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum langit dan bumi itu ada. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kana arshuhu 'alal ma'i, arasnya, yakni arasy Allah, singgasana Allah, tempat bersemayam Allah itu ada di atas air, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di atas air. Ya, dan dari air inilah sebagaimana diriwayatkan, ya, muncullah sumber-sumber air yang mengalir kemudian di sungai-sungai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asalnya dari lautan air yang berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, walladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang telah mengeluarkan macam-macam mar'a. Kata Ibnu Katsir, min jami'i sunufin nabatati waz zuru', Allah lah yang telah mengeluarkan segala macam jenis-jenis tumbuhan atau tanaman-tanaman yang menjadi makanan, ya, itu yang dimaksud dengan zuru', ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkannya dari mana, Ibu? Dari dalam mana, Ibu? Dari dalam mana? Dalam tanah, ataupun mungkin bukan dari tanah. Sebagian orang bercocok tanam tidak di tanah lagi, tapi di mana? Di air atau yang semisalnya. Namun yang membuatnya kemudian tumbuh itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah mengatakan, faja'alahu gutsa'an ahwa, dan Allah pula lah yang membuat tanaman-tanaman itu, kata Ibnu Abbas, hashiman mutaghayyiran, ya, hashiman mutaghayyiran, yang membuat tanaman-tanaman itu berubah warnanya menjadi layu, mutaghayyir, berubah rupanya menjadi tanaman yang layu dan menuju kematiannya. Itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Dan semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan atau mengatakan firman-firman ini bahwa Allah yang menetapkan takdir, Allah kemudian yang menumbuhkan tanaman, Allah pula yang membuatnya menjadi mati. Itu untuk menegaskan apa yang akan dikatakan berikutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita perhatikan. Kata Allah, sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu ya Muhammad.
Ya, dan ayat ini yang menjadi dalil talaqi, yang menjadi dalil talaqi bahwa Al-Quran itu metode pembacaannya, pengajarannya harus dibacakan ya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua metode iqra, kalau boleh dikatakan iqra ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala bacakan langsung kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah turunkan langsung, masukkan langsung ke dalam hatinya. Yang kedua itu adalah dengan wasilah atau perantara malaikat. Dan malaikatnya cuma satu, siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi dan rasulnya. Yang diutus cuma satu, Jibril alaihissalam. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi sepupu dari Khadijah bintu Khuwailid, setelah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Jibril, atau dibacakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi secara langsung. Ya, itu Waraqah mengatakan bahwa Jibril itu adalah malaikat yang sama yang mendatangi Musa alaihis salam. Sama. Dulu Musa juga didatangi oleh Jibril. Cuman di zaman Nabi Musa namanya bukan Jibril. Siapa yang tahu? Jadi di zamannya Nabi Musa tidak disebut dengan Jibril. Musa tidak menamainya dengan Jibril. Namanya apa? Ada yang tahu? Tidak ada? Namanya Namus. Tulis Namus. Kata Waraqah, fadzalika Namus alladzi ata ala Musa alaihissalam. Itulah Namus. Namus itu maksudnya Jibril, yang datang juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini yang disebut dengan thariqah atau cara musyafahah, langsung dibacakan. Talaqi secara musyafahah, langsung. Dan Allah mengatakan, sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Ya, yang dimaksud tidak akan lupa di sini adalah tidak akan hilang dari dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau lupa sejenak, seperti lupa sebagian ayat, tapi ketika diingatkan ingat lagi, ini tidak termasuk di dalamnya. Jadi bukan ini yang dimaksud sama Allah. Jadi secara tabi'ah, secara fitrah, Nabi itu lupa. Tapi Nabi tidak akan pernah melupakan sedikit pun seluruh ayat yang ada di dalam dadanya. Jadi hafalannya itu akan tetap ada. Beda sama kita. Kalau kita itu lupanya apa ibu-ibu? Kalau ngafalin Quran, kita itu bisa lupa 100% nggak ingat lagi. Betul tidak? Betul tidak? Misalkan ngapalin surat apa aja? Misalkan ibu-ibu, misalkan ngapalin surat apa? Kayak seperti itu. Jazakallah. Atau pertanyaannya begini, ibu-ibu, surat apa yang nggak lupa-lupa? Al-Fatihah, kulhu, sudah. Iya, kulhu sama inna a'taina, nah tambah satu lagi, inna a'taina. Ya, atau falak bin nas. Baik. Trikul. Ini nggak lupa, akan selalu ada di dalam dada. Betul? Betul? Tapi mungkin terkadang pas baca qul huwallahu ahad, berikutnya apa ya? Baru diingatkan Allahus samad langsung. Paham maksudnya ya? Nah, ini terjadi kepada Nabi. Nabi juga sama. Nabi terkadang ketika mengimami terlupakan sebagian. Setelah sholat Nabi mengatakan,
innama ana basyarun mithlukum, saya ini manusia seperti kalian. Ya, ansa kama tansaun, kadang-kadang saya lupa seperti kalian. Cuman hafalannya itu tidak akan pernah hilang dari dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita nggak pernah lupa kulhu, Al-Fatihah dan saudara-saudaranya. Surat-surat favorit yang sering dibaca. Kata Imam Ibnu Katsir, hadza ikhbarun minallahi azza wa jalla. Ini adalah kabar dari Allah. Wa wa'dun minhu lahu, dan ini adalah janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansaha. Allah akan membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaan Al-Qur'an yang tidak akan dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah kemudian mengatakan illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maksud kecuali yang dikehendaki, maksudnya dikehendaki untuk dilupakan. Itu adalah ayat-ayat yang kemudian dihapus lagi sama Allah. Karena dalam Al-Quran itu ada sebagian ayat yang dihilangkan oleh Allah. Jadi sudah diturunkan tapi kemudian dihilangkan. Ya, digantikan dengan ayat yang lainnya. Nah, itu terjadi. Ini namanya nasakh namanya dalam Al-Quran. Nasakh itu artinya penghapusan. Jadi ada beberapa makna. Ada penghapusan ayat, jadi ayatnya dihilangkan, atau ayatnya tidak dihilangkan tapi hukumnya yang dihilangkan. Hukumnya diganti dengan hukum yang lain. Contoh seperti hukuman bagi penzina. Sebelumnya hukumannya itu adalah dikerem itu dikunci di rumah sampai mati. Jadi nggak boleh keluar lagi sampai meninggal. Tapi kemudian diganti dengan apa? Dengan rajam. Ini contoh fenomena atau kejadian nasakh atau nasikh dan mansuh di dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud di sini sebagaimana yang menjadi pendapat para mufassirin, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, itu adalah hadza ma yaqa'u minan nasakh. Ini yang dimaksud adalah dalam konteks apa? Nasakh yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa manuqri'uka illa masya'allahu raf'ahu. Itu yang dimaksud. Kamu nggak akan lupa apa yang kami bacakan kepadamu kecuali yang Allah kehendaki untuk diangkat ayatnya, untuk dilupakan. Fala 'alaika an trukahu, maka tidak ada masalah, kata Ibnu Katsir, engkau meninggalkannya. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah di sini menegaskan di antara salah satu sifat Allah, yaitu Allah memiliki ilmu. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Yang pertama, ma yajharu bihi al-ibad. Allah mengetahui apa yang dijaharkan atau ditampakkan oleh seorang hambanya dari perbuatan-perbuatannya ataupun perkataan-perkataannya. Wa ma yukhfunahu min aqwalihim wa af'alihim. Ataupun Allah tahu, mengetahui segalanya dari apa yang disembunyikan oleh seorang hamba, baik itu perkataan atau perbuatannya. Wala yakhfa alaihi min dalika syai'un. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Kalau seorang hamba sadar ini, maka dia tidak akan pernah berbeda keadaannya antara zahir, antara yang nampak, antara yang jahar dengan yang tersembunyi. Sama, gak ada bedanya.
Karena dia tahu Allah Maha mengetahui apa yang dilakukannya dalam semua keadaan. Ya, makanya gak bisa seseorang menampakkan kebaikan menyembunyikan keburukan. Gak bisa. Mungkin di hadapan makhluk bisa, tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian melanjutkan dengan mengatakan wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkanmu wahai Muhammad untuk bisa melakukan kebaikan. Tulis di catatannya ya, bahwa kemudahan di dalam ketaatan itu ya, itu berasal hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa yang dibaca sama Nabi. Ada doa yang dibaca sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan apa yang Kau jadikan sebagai kemudahan. Ketika kita menjumpai kesulitan apapun bentuknya di dalam kehidupan, maka mintalah kemudahan hanya dari Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Karena kita tidak akan pernah bisa memudahkan apa yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak yang menjumpai kekecewaan. Mereka-mereka yang mengandalkan dirinya untuk menghadapi apapun. Karena mungkin merasa pintar, merasa hebat, merasa mampu, merasa punya kemampuan, keahlian dan seterusnya. Ini adalah kebodohan yang sebenarnya dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kemudahan melainkan yang dimudahkan oleh Allah, dan Allah menegaskan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa? Wa nuyassiruka lil yusra. Kamilah yang akan memudahkan dirimu wahai Muhammad untuk melakukan al-yusra. Maksudnya adalah kemudahan di dalam melakukan ketaatan ibadah, baik dengan perkataan atau perbuatan tubuh. Ibnu Katsir mengatakan nusahilu alaika af'alal khair wa aqwalahu. Kami akan mudahkan, kata Allah, bagimu seluruh perbuatan kebaikan dan perkataan-perkataan yang baik. Jadi kalau kita ingin gampang sholat, ibadah, dan yang semisalnya, hanya Allah yang sanggup, hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa membuat kita merasakan kemudahan di dalam ketaatan kepada Allah. Makanya diminta. Makanya minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna dari ayat ini juga, kata Ibnu Katsir, wa nusyarri'u laka syar'an sahla. Kami akan berikan kepadamu syariat yang mudah, samhan mustaqima. Ya, samhan ini artinya yang tidak mempersulit, ya, mustaqiman, lurus, adlan, adil. Ya, adil itu artinya apa? Nah, pada tempatnya. Allah itu menetapkan syariat sesuai dengan kadar dan tempatnya. Itu yang dimaksud dengan adil. Gak ada kezaliman. Allah tidak pernah membebani dengan sesuatu yang melampaui batas. Gak mungkin. Dan gak pernah memang. Dan Allah menjadikannya mu'tadil, sesuai kadar dan kemampuan. La wijaja fihi wala haraja wala usar. Tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada kesulitan ataupun tidak ada kesempitan di dalam mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana minta sekarang sama ibu-ibu sekalian, sebutkan satu saja syariat yang berat untuk dilakukan. Satu aja. Ibu-ibu,
Ini kalau dicari di internet gak ada, ibu-ibu. Gak ada. Satu aja, satu. Menurut ibu-ibu aja, satu aja. Gak usah banyak-banyak. Berat Ustadz, aduh berat pisan. Istiqomah. Istiqomah. Yakin ya? Atau ini cuma satu jawaban dari satu orang saja? Safar juga susah. Oh safar, taib. Ini beda lagi safar. Oh ta'adud katanya. Itu berat. Berat buat ibu-ibu nggak? Berat buat bapak-bapak. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ya, anak kan memang nanya yang berat. Ya. Nah, tanazul, masya Allah. Apa coba ibu-ibu? Siapa yang tahu makna tanazul? Merendah kepada suami. Ya, atau juga tanazul maknanya menyerahkan haknya dan bagiannya kepada istri suami yang lain. Itu seperti ya, seperti ibunda Saudah memberikan haknya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi saya jangan dicerai, kata ibunda Saudah, saya berikan jatah bermalam saya kepada Aisyah. Yang penting saya nggak diceraikan olehmu ya Rasulullah. Ya, karena Aisyah jarak usianya terlalu jauh dengan Saudah. Saudah khawatir Rasulullah SAW kemudian punya pikiran untuk menceraikan Saudah karena tua, karena Aisyah lebih menarik. Ini pikiran semua perempuan sama. Ya, tapi Rasul tidak menceraikannya. Tapi Saudah dengan rela ridho menyerahkan bagi ini juga namanya tanazul. Ini berat pasti bagi seorang perempuan. Nah, tapi ada tapinya. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika menetapkan syariat, Allah ingin yang mudah bagi kalian. Allah nggak ingin mempersulit kalian. Sehingga jika ada syariat yang terasa berat, itu yang salah bukan Allah. Paham maksudnya? Bukan syariat Allah yang salah, tapi diri kita sendiri. Dan pasti ada sebab yang membuat syariat itu terasa berat. Salah satu sebab yang paling utama apa? Allah tidak memberikan kemudahan kepada dirinya. Apa penyebabnya Ustadz? Karena jarang minta sama Allah. Iya. Selalu yang diminta kemudahannya itu adalah rizki dan dunia. Tapi nggak pernah minta kemudahan di dalam beribadah kepada Allah. Makanya berat terus syariat itu, nggak ada yang mudah. Ya, syariat itu puasa susah, sholat sunnah susah, ya, atau ibadah yang lain yang begitu banyak dalam Islam itu terasa berat. Karena memang tidak ditolong sama Allah, itu masalah. Sedangkan Allah sudah memudahkan segalanya bagi hamba-hambanya, nggak ada yang susah. Pastikan di dalam Islam itu tidak ada syariat yang berat sedikit pun. Kecuali yang dipersulit, orang yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalilnya salah satunya ayat ini, wa nuyassiruka lil yusra. Kami mudahkan untukmu Muhammad, dan bukan hanya untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, tapi juga untuk seluruh umatnya. Nah, Allah kemudian mengatakan fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikanlah peringatan. Anda ulangi sekali lagi. Berikanlah peringatan. Ya, ini diantara salah satu tugas Rasulullah SAW. Anda ulangi sekali lagi. Di antara salah satu tugas Nabi Muhammad SAW itu adalah tadzkir atau indzar. Memberikan peringatan. Jadi kita nggak bisa dan nggak punya hak untuk berkeberatan ketika menghadapi orang-orang atau nasihat-nasihat yang menjadi peringatan bagi kita. Kan banyak orang hari ini tuh nggak suka ketika diingatkan ini haram, ini nggak boleh, ini neraka. Betul tidak? Betul. Dan kemudian mengatakan meni serem-serem teing Islam teh, dikit-dikit neraka. Ini namanya inzar atau tazkir. Dan itu diantara apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
SAW. Dulu juga Nabi sama, gak mau beriman neraka, gak mau begini dan begitu diazab sama Allah. Jadi letak kerasnya di sebelah mana? Ya, justru tujuannya adalah untuk menyadarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu harus dikasih peringatan supaya sadar, supaya berhenti. Kalau peringatan tidak bisa, tidak berguna, maka Allah akan berikan yang lain. Apa? Azab. Sebagai peringatan terakhir dari Allah. Jadi azab itu adalah peringatan Allah, agar hambanya berhenti dari keburukan dan kembali lagi kepada Allah. Ya, kata Ibnu Katsir, zakir haitsu tanfa'ut tazkirah. Berikan peringatan, berikan pengingat. Ya, di mana peringatan atau pengingat itu bisa membuat atau mendatangkan manfaat bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan Ibnu Katsir di sini menyebutkan ada satu faedah yang diambil oleh para ulama dari ayat ini, yaitu adalah adab di dalam menyebarkan ilmu. Fala yadha'hu inda ghairi ahlihi. Bahwa ilmu itu tidak diberikan oleh seseorang kepada orang-orang yang belum siap menerima dan mengambil manfaat dari apa yang dia sampaikan. Ya, jadi maksudnya begini, kalau ngasih nasihat, kasihlah nasihat kepada orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang kita berikan kepada dia. Kalau belum bisa, maka jangan lakukan. Ya, kita ini kan kadang-kadang menasihati orang, tapi waktunya tidak tepat, orangnya belum siap. Ya pasti ditolak. Pasti ditolak. Nah, dalam hal ini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu punya perkataan yang sangat masyhur. Dan ini kaidah di dalam memberikan peringatan, pengingat ataupun nasihat ataupun ilmu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ma anta bimuhadditsin qauman hadithan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Tidaklah engkau berbicara kepada satu kaum atau mengabarkan satu hadis kepada mereka yang belum bisa dicerna oleh akal mereka. Jadi nggak bisa diterima karena baru dengar mungkin, karena tidak sesuai dengan kadar kemampuan berpikir mereka misalkan, maka perkara itu hanya akan jadi fitnah bagi mereka. Akan jadi apa? Fitnah bagi mereka. Contoh misalkan, kalau membicarakan, misal ini contoh sederhana, larangan khamar kepada pecandu khamar. Ada hadisnya khamar itu haram, begini dan begitu. Tapi disampaikan kepada orang yang masih kuat sekali hubungannya dengan apa? Khamar. Itu orang akan sadar atau tidak? Akan terima atau tidak? Akan terima atau tidak? Tidak. Tidak. Atau membicarakan perkara-perkara yang belum sampai kepada akal mereka, maka ini hanya akan jadi fitnah, akan jadi ujian. Ini yang disebut dengan hikmah di dalam dakwah. Hikmah itu adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaan orang yang mendengar. Itu namanya apa? Hikmah. Kalau berbicara sama orang yang berkedudukan dengan orang yang tidak berkedudukan, sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Bahasanya sama atau tidak? Tidak. Materi pembicaraannya sama atau tidak? Tidak. Tidak. Dan itu yang disebut dengan hikmah, dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya.
Ya, makanya Ali mengatakan begini, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kepada manusia, sampaikanlah perkataan kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, yang ada di dalam benak mereka. Jangan ngomong sesuatu yang orang nggak paham, atau orang belum ngerti, atau orang masih belum bisa terima. Jangan. Bicarakan yang lain yang bisa diterima oleh mereka. Makanya dulu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ketika di abad ke-10 atau ke-11 Hijriyah di Najd itu yang sekarang jadi Saudi Arabia, ketika kemusyrikan kembali lagi merebak, di dakwah pertamanya beliau tidak pernah berbicara tentang kemusyrikan, nggak pernah. Tapi beliau kemudian sibuk berdakwah tentang apa? Tentang akhlak. Kenapa? Meskipun musyrikin, orang-orang Najd pada saat itu adalah orang-orang yang punya akhlak yang sangat luar biasa. Jadi dari pintu akhlak dakwahnya diterima. Nah, setelah diterima dan mereka membuka diri, baru berbicara tentang kemusyrikan. Ya, kaidahnya seperti itu, Ibu. Kenapa kita harus berbicara kepada orang, memberikan peringatan kepada orang itu sesuai dengan kadar apa yang mereka miliki di benak mereka, di pikiran mereka. Karena kata Ali, atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh? Apa kalian suka kalau kalian salah memberikan kalimat, kemudian membuat orang-orang justru mendustakan Allah dan Rasulnya? Dan itu yang terjadi kepada kebanyakan kita. Ingin ngasih nasihat sama keluarga, tapi pembahasannya salah. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka membantah Allah dan juga membantah Rasulullah SAW. Ya, coba Anda mau tanya, biasanya tentang apa? Kita kalau ngingetin saudara kita itu tentang apa biasanya? Kekeliruan yang spesifik, biasanya langsung kita, ini salah, ini nggak boleh, apa? Hah? Riba misalkan. Terus apa lagi? Ibu-ibu apa lagi? Musik misalkan. Terus apa lagi? Gibah. Terus apa lagi? Hah? Buldan? Oh, muludan misalkan. Iya ya. Atau kita gabungkan saja dalam satu kata, misalkan perkara yang baru yang diada-adakan, bid'ah misalkan. Sudah pasti kalau kita langsung kepada inti permasalahannya, sudah pasti mereka akan mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi nggak bisa. Dan memang caranya bukan begitu yang diajarkan di dalam Islam. Memang bukan begitu caranya. Akhirnya yang terjadi apa? Ayat Allah didustakan, hadis Nabi didustakan. Semua gara-gara cara kita yang salah. Ini pengingat untuk kita semuanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayadzakkaru man yakhsha." Ya, kata Allah, sayatta'izu mimma tablughuhu. Makna dari firman ini kata Ibnu Katsir, orang yang akan mengambil pelajaran dari apa yang engkau sampaikan wahai Muhammad, min qalbihi yakhshallaha ya'lamu annahu mulaqi. Itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Dan dia sadar bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang punya rasa takut dalam hatinya, ini adalah orang yang mudah kita berikan pengingat dan peringatan. Tapi kalau kita berjumpa sama orang yang gak takut sama Allah, maka jangan langsung kepada intinya.
Kan kelihatan bedanya antara yang takut sama yang tidak. Kelihatan. Contoh misalkan orang maksiat, dia masih bilang saya tahu ini salah, saya tahu ini dosa, tapi saya susah meninggalkannya, saya masih berat misalkan. Saya tahu ini diancam azab. Itu pastikan masih ada rasa takut di dalam hatinya. Tapi kalau orang sudah berani bilang, terpaduli pokoknya, gak peduli, mau zina ke, mau riba ke, mau bunuh orang ke, saya gak peduli. Itu isyarat dia tidak punya rasa takut. Maka kita mau teriak-teriak sama dia, ini haram, ini gak boleh, itu bisa jadi percuma. Atau justru membuat dia lebih ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini Allah juga singgung dalam surat Al-A'la, wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang sengsara, orang yang celaka akan menjauhi nasihat, kebaikan, tazkir yang kau sampaikan kepada mereka. Dan mereka, kata Allah, alladzi yaslan naral kubra. Mereka lah yang akan masuk api neraka yang besar, siksa di dalamnya yang sangat luar biasa. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka enggak mati di dalamnya, enggak hidup. Enggak mati, enggak hidup. Disebut hidup mati, disebut mati hidup. Karena terus bolak-balik. Siksa sampai mati, hidup lagi, dan begitu seterusnya. Dan siksa yang seperti ini akan didapatkan oleh mereka-mereka yang betul-betul ingkar dan mengingkari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan juga orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, yang masih punya rasa takut ataupun keimanan di dalamnya, tapi kemudian dia bermaksiat kepada Allah, masuk neraka tidak? Masuk, tapi dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Jadi nggak terus-menerus disiksa. Nah, Ibnu Katsir itu menyebutkan dalilnya, seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, amma ahlun nar alladzina hum ahluha la yamutuna wa la yahyaun. Orang-orang yang memang jadi ahlun nar, maksudnya yang selamanya di dalam neraka, itu mereka nggak akan mati, nggak akan hidup. Maksudnya terus berputar, azab, mati, hidup, terus begitu, hancur, binasa, jadi lagi, terus begitu. Tapi kata Nabi, unasun yuridullahu bihimur rahmah. Adapun orang-orang yang dirahmati sama Allah tapi masuk neraka, fayumituhum finnar. Maka setelah diazab sesuai dengan dosanya, Allah matikan mereka di dalam neraka. Mati. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah jadikan jasad mereka seperti arang yang terbakar, yang menghitam. Seperti kayu bakar yang jadi arang. Jadi badannya begitu. Tapi dia nggak merasakan apapun kemudian. Fayadkhulu alaihimus syufa'a, dan masuklah kepada mereka nanti. Jadi akan datang kepada mereka yang nasibnya seperti ini, para pemberi syafaat. Para pemberi syafaat. Anda mau tanya dulu, yang memberi syafaat itu siapa? Allah. Dan semua makhluk yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Para ulama itu mengatakan begini, Ibu. Syafaat itu ya syaratnya dua. Yang pertama, izin dari Allah. Ya. Yang pertama apa? Dari Allah. Dalilnya surat ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih.
Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Ya, nggak ada kecuali yang diizinkan sama Allah. Yang kedua, syafaat itu syaratnya adalah ridha Allah kepada hamba yang berhak dapat syafaat, atau hamba yang dipilih oleh Allah menjadi pemberi syafaat. Jadi yang berhak menerima itu diridhoi sama Allah, dan yang memberikan syafaat dari kalangan makhluk-makhluk Allah, mereka juga adalah makhluk yang diridhoi sama Allah. Ridha itu artinya yang dicintai dan tidak dimurkai sama Allah. Itu arti ridha. Makanya yang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi memberikan syafaat, para rasul memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, anak-anak yang soleh memberikan syafaat, orang-orang yang beriman, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, bisa memberikan syafaat. Bahkan amal soleh kita, kalau kita diridhoi sama Allah, maka amal soleh kita bisa jadi jadi pemberi syafaat. Dan ada beberapa amal yang disebutkan sama Nabi, seperti apa? Membaca Al-Quran, seperti apa lagi? Puasa, seperti apa lagi? Ibu, sedekah. Terus apa lagi? Ibu-ibu, Sholat juga memberikan syafaat. Tadi ada yang mengulang apa? Taat sama suami. Amal soleh, ya, itu akan menjadi pembela pemiliknya pada hari kiamat jika pemilik atau pelakunya diridhoi oleh Allah. Memang siapa yang diridhoi sama Allah? Syarat utamanya yang pertama dan yang paling utama itu iman, tauhid. Mereka yang mati di atas iman dan tauhid diridhoi oleh Allah Subhanahu dan pasti diselamatkan meskipun mereka masuk neraka. Jadi setelah mereka terbujur kaku jadi seperti kayu yang terbakar menghitam jadi arang, mereka pasti dikeluarkan dari neraka. Ini hanya orang-orang beriman. Jadi orang mukmin yang masuk neraka itu nggak terus disiksa sampai keluar, nggak. Mereka disiksa sesuai dengan kadar perbuatan mereka saja. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Kata Nabi, fayakhudhur rajulu ansarahu fayunbituhum. Maka setiap pemberi syafaat itu akan mencari teman-temannya. Maksudnya orang yang memang diizinkan oleh Allah untuk diselamatkan. Fayunbituhum, dan mereka akan menumbuhkan kembali temannya yang sudah gosong itu. Caranya gimana? Dimasukkan ke dalam satu sungai di surga. Namanya apa? Nahrul. Jadi dalam riwayat ini disebutkan Nahrul Haya pakai hamzah, atau juga disebutkan Nahrul Hayat pakai ta. Dan dua-duanya benar, atau ada yang menambahkan lagi Nahrul Hayawan. Jadi istilahnya haya yang pertama, yang kedua hayat pakai ta, yang ketiga apa? Hayawan. Hayawan. Semuanya maknanya sama, apa? Kehidupan. Ya, kalau kita sering dengar kata haya, al-haya'u minal apa artinya? Malu. Kenapa malu itu disebut dengan haya? Karena rasa malulah yang membuat hati seseorang jadi hidup. Itu alasannya. Kenapa bangsa Arab menamai malu itu dengan kata haya? Karena rasa malulah yang membuat seseorang itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Nah, dimasukkan ke dalam sungai itu
maka kemudian ya kata Nabi, nahrul jannah itu sungai di surga, fayanbutun nabatal habbati fi hamilis sail. Ini akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanaman setelah banjir. Ibu-ibu, kalau banjir, apalagi di padang pasir, maka banjir itu membawa tanah-tanah yang subur. Maka setelah banjir pasti akan sangat cepat sekali tumbuh tanaman. Nah, tumbuhnya manusia-manusia ini sama seperti itu kata Nabi. Jadi tumbuhnya kayak pohon, menjadi wujud manusia. Ya, itu yang akan terjadi. Kata Nabi, ama tarawna syajarah takunu khadra thumma takunu safra, atau qala takunu safra thumma takunu khadra. Qala ba'duhum ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Tidakkah kalian lihat tanaman itu ya, tadinya hijau jadi kuning, tapi kemudian jadi hijau lagi. Ya, berubah. Tadinya hijau jadi kuning, mati. Tapi setelah mati tumbuh lagi. Maka begitulah keadaan manusia beriman yang masuk ke dalam neraka dan kemudian berakhir di dalam surga. Kata para sahabat, seakan-akan Nabi itu seperti orang yang pernah tinggal di pedalaman. Ya, karena fenomena ini banyak pohon dan seterusnya itu di pedalaman. Nabi itu orang kota. Nabi orang mana ibu-ibu? Orang kota. Kotanya di mana? Mekah. Mekah pada saat itu kota, ibu kota seluruh kampung yang ada di sekitarnya. Gersang, gak banyak pohon, ya nggak ada apa-apa, tapi kotanya pusatnya. Dan Nabi pernah tinggal di pedalaman atau tidak? Kapan? Ketika apa? Kecil. Ya, ketika dipersusui oleh siapa? Halimah siapa? Al-Sa'diyah. Dari Bani apa? Dari Bani apa? Dari kabilah apa? As-Sa'diyah itu keluarganya. Kalau kabilah besarnya bukan itu. Bani Bakar namanya. Bani Bakar. Berapa tahun Nabi bersama Halimah? 6 tahun? Yakin? 4 tahun. Kenapa? Karena di usia 4 tahun Nabi diapakan? Dibelah dadanya, ya, dicuci jantungnya, dibuang bagian keburukan yang ada di dalam dadanya. Kata Jibril, hadza hadzuz syaitani minka. Ini, jadi ada gumpalan darah hitam, ini bagian syaitan yang ada dalam dadamu, dibuang. Dicuci sama air zam-zam. Nah, setelah itu karena takut dikembalikan kepada ibunya. Ya, yang ada di kota apa? Mekah. Nabi itu orang Mekah. Baik. Masya Allah. Kita lanjutkan. Riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, masih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini disebutkan lagi kisah mereka-mereka yang terbakar di dalam neraka karena dosa mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, diceritakan bahwa mereka kemudian akan terbakar, fayumituhum imatah, dan kemudian Allah matikan mereka dengan kematian yang sejenak. Maksudnya sejenak sebelum dikeluarkan, diberikan syafaat. Hatta idza saru fahman udzina fi syafa'ah. Ketika tubuh mereka menjadi arang, maka baru diizinkan mereka untuk diselamatkan. Faji'a bihim dhabair. Tubuh-tubuh jasad-jasad mereka akan dipanggul oleh saudara-saudara mereka, dibawa masuk ke dalam sungai surga. Fanabatu ala anharil jannah. Fayuqal ya ahlal jannah uqbudu alaihim fayanbutuna nabatal habbah takunu fi hamilis sail. Ya, Allah akan mengatakan kepada ahlul jannah,
ya, tumbuhkan kembali mereka, masukkan mereka ke dalam air agar mereka tumbuh lagi. Jadi jasadnya sempurna lagi menjadi jasad penghuni surga. Maka mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji atau tanaman setelah banjir. Ya, dan para sahabat kembali mengatakan seakan-akan Nabi Muhammad SAW itu pernah tinggal di di mana? Bukan di surga, di mana? Di pedalaman, fil badiyah. Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa Allah berfirman tentang penghuni neraka, ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-77, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Yang Allah maksud dalam ayat ini, ya, ketika ahlun nar bilang sama penjaga neraka, namanya siapa? Malik. Ini dalilnya. Az-Zukhruf ayat 77, bahwa penjaga neraka, malaikat yang memimpin malaikat-malaikat yang lain di dalam neraka itu namanya Malik. Ya. Karena ada malaikat yang lain yang tugasnya nyiksa. Siapa? Jumlahnya berapa ibu-ibu? Ibu-ibu, Allah sebutkan nggak jumlah malaikat yang dalam neraka yang tugasnya nyiksa? Sebutkan. Disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa? Muddatsir. Jumlahnya berapa? 19. Iya. Jangan nanya kenapa Ustadz jumlahnya 19. Tanya sama Allah. Jangan tanya sama anak. Iya. Itu Allah yang milih jumlah. Jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar, kata Allah. Di dalamnya ada 19 malaikat. Yang tugasnya khusus apa? Nyiksa habis-habisan orang yang berhak masuk neraka. Ya, makanya sebagaimana dikatakan sama Nabi, Malik itu nggak pernah tersenyum. Kenapa nggak pernah tersenyum? Hah? Apa yang bisa membuat dia tersenyum di dalam neraka? Nggak ada. Ketika melihat pedihnya siksa Allah kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak masuk neraka. Nah, penghuni neraka itu akan minta sama Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Coba bilang sama Allah, Rabbmu, agar kita ini dihabisi saja sudah, bikin mati saja sudah, selesai. Maka Malik memberikan jawaban apa? Innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap berada di sini dalam keadaan tersiksa. Dan itu dikatakan hanya kepada orang-orang kafir. Karena orang beriman pasti keluar. Atau dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Fatir ayat yang ke-36. Allah mengatakan la yuqda alaihim. Mereka nggak akan pernah mati. Fayamutu. Allah nggak akan pernah habisi mereka. Terus mati, nggak pernah. Ini bagi siapa? Orang kafir, musyrik, munafik. La yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan mereka tidak akan pernah diringankan dari siksanya. Dan itu terjadi sampai kapan? Selama-lamanya. Makanya jangan gagal menghindar dari neraka. Waktunya, kesempatannya cuma sekarang. Jadi nggak usah pikir-pikir untuk terbebas dari neraka. Karena masih banyak yang pikir-pikir. Buktinya apa? Ketaatan tidak bertambah, maksiat jalan. Itu masih pikir-pikir, masih nekat, masih coba-coba itu. Ya, mungkin ingin sebentar mampir di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal siksa dalam neraka itu tidak akan pernah, ya, seringan-ringannya tidak akan pernah terasa ringan. Ya, dan kita tahu siksa yang paling ringan itu alas kaki, bara api atau kubangan api. Dalam beberapa riwayat disebutkan beda-beda. Alas kaki, bara api atau kubangan api. Allah letakkan kaki seorang hamba di dalamnya, padanya, yang membuat otaknya
Itu yang paling ringan, dan itu pun Allah berikan hanya kepada satu orang, Abu Thalib. Karena permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ya. Jadi mungkin kalau Idul Adha itu arengnya jangan dimatikan. Coba diinjak. Kira-kira kuat nggak? Enggak. Kalau nggak kuat, kenapa kemudian kita mencoba-coba dengan kemaksiatan, kemudian merasakan pedihnya api neraka yang jauh lebih berat dari sekedar menginjak bara api. Ya, orang itu kalau sudah takut neraka, maka dia pasti mengendalikan dirinya. Dia pasti menjaga diri. Ya, makanya orang itu jangan diajak ke surga terus. Ayo surga, surga. Enggak. Makanya Allah bukan hanya ngajak ke surga, tapi Allah pun memperingatkan dari neraka. Karena yang bisa menghentikan seseorang yang beriman itu adalah rasa takutnya dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, Ibu sekalian rahmatullah Allah. Kemudian Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntung, kata Allah, orang-orang yang mensucikan dirinya. Ibnu Katsir mengatakan, ai tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah. Yang beruntung adalah, atau sungguh beruntung, yang sungguh beruntung itu adalah yang mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang rendah, yang buruk. Wa taba'a ma anzalallahu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang diturunkan sama Allah kepada Rasulnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Maksudnya adalah mereka-mereka yang aqamas shalah fi awqatiha ibtigha'a ridwanillahi wa ta'atan li amrillahi wa imtithalan li syar'illah. Yang beruntung kemudiannya, yang sangat beruntung kemudian adalah yang orang-orang yang mendirikan sholat pada waktunya, mengharapkan keridhaan Allah sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah dan menjalankan syariatnya. Yang dimaksud sama Allah dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas, adalah menjalankan sholat 5 waktu. Ini yang sungguh sangat beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mau tanya ibu-ibu, kita ini cukup sholat 5 waktu saja atau tidak? Anak ulangi sekali lagi pertanyaan. Cukup sholat 5 waktu saja atau tidak? Cukup. Apa yang dimaksud dengan cukup? Sudah cukup untuk membuat kita masuk surga. Kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya nggak benar, masih butuh sholat lain. Sholat apa? Sunnah, untuk menutupi kekurangan. Tapi kalau sholatnya sempurna, baik sekali, atau minimal kekurangannya sangat sedikit, maka itu sudah cukup untuk masuk surga. Makanya para ulama mengingatkan, ya, orang yang beriman itu bukan sangat menjaga sholat sunnahnya, tapi sangat menjaga sholat wajibnya. Karena kita jumpai hari ini, sebagian orang itu lebih menjaga sholat sunnah daripada sholat wajib. Kalau duha nggak pernah meleset, kalau tahajud nggak pernah telat. Tapi kalau sholat wajib, molor. Alasannya apa? Kesibukan, kerjaan, masakan belum mateng, jemput anak sekolah, dan yang semisalnya. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan seorang hamba Allah. Karena yang lebih penting itu sholat sunnah atau sholat wajib? Wajib. Dan merekalah yang beruntung. Makanya jaga sholat 5 waktu. Ya, ada penafsiran lain dari firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, ada yang mengatakan bahwa qad aflaha man tazakka ini artinya adalah yang berzakat dengan hartanya.
Sebagaimana dikatakan Imam Al-Qatadah, qad aflaha man tazakka, artinya zakka malahu wa arda khaliqahu. Orang-orang yang menzakati hartanya dan membuat Allah ridha, membuat penciptanya ridha. Makna yang mana saja, maka seseorang yang mengurusi jiwanya dengan amal soleh, dengan kebaikan, memperbaiki kekurangannya, dan kemudian menyempurnakan diri amal soleh atau ibadahnya dengan ibadah yang zahir. Di sini disebutkan yang paling penting apa? Salat. Maka dialah yang selamat dan yang sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah begini kemudian, setelah Allah bilang yang beruntung itu yang mensucikan jiwanya, yang zakat ataupun yang sholat. Tapi kata Allah, kebanyakan hamba Allah itu tu'thirunal hayatad dunya. Tapi anehnya kemudian jauh lebih mendahulukan memilih dunia dibandingkan akhirat. Tulis di catatannya, tu'thirun itu artinya isar. Isar itu mendahulukan yang lain. Itu namanya isar. Isar itu amal soleh, amal kebaikan. Kalau mendahulukan orang lain di atas diri sendiri dalam perkara apa? Dunia. Maksudnya seperti berbagi makanan, berbagi ini dan itu amal soleh. Tapi kalau dalam masalah urusan akhirat seperti ibadah, sholat atau yang semisalnya, itu tercela. Memang ada Ustadz banyak. Contoh misal ya, saya kasih contoh. Seperti kalau sholat berjamaah di masjid, ya, orang itu punya kesempatan di shaf pertama, tapi dia mendahulukan siapa? Sama, di kajian juga sama. Punya kesempatan duduk di mana? Tapi milih di mana? Dan mempersilahkan yang lain foto di depan aja. Ya, ini namanya isar, tapi ini keliru. Ya, sudah. Begitu juga tercela kalau apa? Kalau seseorang mendahulukan, lebih memilih dunia di atas akhirat. Kata Ibnu Katsir, tuqaddimunaha ala amril akhirah. Kalian mendahulukan dunia di atas akhirat. Tubdunaha ala ma fikum, ala ma fihi naf'ukum wa salahukum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Dan kalian menampakkan itu padahal kalian sedang menukarkan, ya, maslahat kalian, kebaikan untuk kalian, baik untuk kehidupan kalian di dunia ataupun nanti di akhirat. Kalian menukarnya, kalian ganti dengan yang jauh lebih rendah. Sampai kapanpun, ahibati fillah, dunia, sekali lagi, dunia itu tidak akan pernah memuliakan seseorang, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Tapi memang lebih banyak yang memilih dunia. Kenapa? Alasannya kenapa? Coba, kenapa milih dunia? Karena dunia itu yang nampak. Oke, satu, nampak. Yang kedua apa? Apa? Ibu-ibu? Membuat kita terlena. Atau bahasanya yang lebih, ini lagi yang lebih tepat, tertipu. Oh iya. Karena dunia itu adalah penipu yang paling handal. Dunia. Namanya dunia. Sampah terlihat berlian kalau di dunia. Betul? Betul. Kotoran terlihat berharga kalau dunia itu. Makanya, ya, kata Allah, mata'ul ghurur, keindahan yang menipu. Jadi sama Allah itu sudah dikasih tahu, dunia itu tukang tipu, tapi suka kita ditipu sama dunia. Ya, masuk jebakan lagi. Ya. Dunia itu
manis kata Rasulullah SAW, dan hijau, terlihat indah, padahal dia meni dan meletihkan. Ya, capek, dunia itu capek. Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat kata Allah itu punya dua sifat, dalam ayat ini disebutkan semua. Yang pertama apa? Khair. Akhirat itu jauh lebih baik. Yang kedua apa? Abqa, jauh lebih kekal kenikmatannya. Sedangkan dunia zailah, kenikmatannya pasti hilang dan habis. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, kullu man, ya surat Ar-Rahman, kullu man alaiha fanin, setiap yang ada di atas permukaan bumi, apapun itu, maka dia pasti fan. Pasti apa? Fan. Fan itu artinya apa? Fana, hilang, habis, hancur. Itu makna fana. Fana itu hilang, habis, hancur. Itulah sifat seluruh kenikmatan yang ada di dalam dunia. Pasti hilang, pasti hancur, pasti habis. Sedangkan akhirat jauh lebih baik. Kata Allah, thawaballahi fid daril akhirah, kata Ibnu Katsir, mohon maaf, yang dimaksud sama Allah wal akhiratu khairu wa abqa itu adalah balasan dari Allah di negeri akhirat jauh lebih baik dari dunia dan jauh lebih kekal. Fa inna dunya daniyatun faniyah. Ini Ibnu Katsir mengatakan perumpamaan yang sangat tepat mensifati dunia apa? Dunia itu daniyah. Apa artinya daniyah? Rendah dan hina. Dunia disebut dunia karena dia rendah dan hina. Faniyah, dan dia akan hilang, binasa, hancur, habis. Wal akhiratu syarifatun baqiyah. Adapun akhirat itu mulia dan dialah yang kekal. Fa kaifa yu'athir aqilun ma yafna ala ma yabqa. Bagaimana bisa orang berakal lebih mendahulukan yang binasa di atas yang kekal? Wa yahtammu bima yazul anhu qariban wa yatrukul ihtimam bidaril baqa'i wal khuld. Dan bagaimana bisa lebih mementingkan yang akan hilang dalam waktu dekat dan meninggalkan perbuatan mementingkan negeri yang jauh lebih kekal. Makanya Nabi Muhammad SAW, dari riwayat ini disebutkan Ibnu Katsir dalam kitabnya ini atau dalam tafsirnya ini, hadisnya hasan. Nabi memberikan sifat dunia seperti ini. Kata Rasulullah SAW dari Ibunda Aisyah, ini ingat baik-baik, ad-dunya, bahwa yang namanya dunia itu darun liman daralahu. Dunia itu adalah tempat tinggal bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal di dalam surga. Anda ulangi sekali lagi. Dunia itu adalah tempat tinggal bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal di dalam surga. Kemudian Nabi bilang, wa malun liman la malalahu. Dunia itu harta bagi mereka yang tidak punya harta kelak di dalam surga. Karena orang-orang di dalam surga itu tidak ada yang fakir, tidak ada yang miskin. Semuanya kaya dan semuanya bergelimang dan berlimpah harta. Emas, berlian, apapun, sebutkan aja. Dari keindahan-keindahan semuanya dimiliki penghuni surga. Nah, dunia itu adalah harta bagi mereka yang nasibnya tidak masuk surga. Dan yang terakhir kata Nabi, walaha yajma'u man la aqla lahu. Dan untuk dunia lah, atau manusia-manusia ya, yang kemudian sibuk mengumpulkan dunia ya,
Mereka adalah, kata Nabi, orang-orang yang tidak punya akal. Demi dunia, orang sibuk mengumpulkan keindahan-keindahannya, tapi kata Nabi, la aqlalahu. Mereka lah orang-orang yang tidak punya akal. Jadi permisalan Nabi ini sudah cukup, ibu-ibu sekalian rahmatullah Allah, untuk menggambarkan kepada kita betapa dunia itu tidak pantas ditukar dengan akhirat. Ya, hidup di dunia, hidup. Menjalani kehidupan dunia, jalani. Tapi jangan pernah kemudian menjadikan dunia di atas akhirat. Ya. Kenapa Nabi bilang tidak punya akal, ibu-ibu? Kenapa? Karena orang-orang yang mendahulukan akhirat, mereka lah yang akan diberikan dunia sama Allah. Paham gak maksudnya, ibu? Ya. Sebaliknya, justru mereka-mereka yang mencari-cari dunia dan meninggalkan akhirat, maka mereka tidak akan dapat apa-apa sesuai dengan keinginan mereka. Enggak. Mereka hanya akan dapat sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya betul kata Nabi, orang yang sibuk mengumpulkan dunia adalah orang yang tidak punya akal. Karena dia meninggalkan akhirat. Nasallallahu salamat wal afiyah. Sampai di sini dulu, ibu-ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya biidznillah taala insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan sebelum kita akhiri perjumpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Sebuah keluarga muslim yang mempunyai anak yang sangat dewasa dan mapan serta belum menikah. Kemudian keluarga ini shock setelah mendengar pengakuan anaknya, terutama ibunya, bahwa anak ini saat ini gay. Apa? Gay. Ya. Oh, menyimpang ininya apa? Menyimpang. Nah, kemudian? Dan mengaku bahwa dia itu ateis sekarang. Ateis. Iya, ateis. Oh. Apakah apa yang harus dilakukan keluarga ini untuk menyikapi hal ini? Sedangkan anaknya mengaku bahwa ini bukan keinginannya. Tapi keinginan siapa? Hal-hal yang menyimpang ini tidak dari hati ingin sembuh lah intinya. Oh, ingin sembuh tadi. Ya. Cuman bagaimana untuk bisa memulainya, harus dari mana? Nah, barakallahu. Syukran Ustaz. Afwan. Yang pertama, ini kedua orang tuanya harus bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu musibah besar yang mendatangi seorang hamba Allah melainkan karena dosanya. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak ditaubati atau belum ditaubati oleh kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka. Iya, jadi alih-alih sebelum anaknya bertobat, orang tuanya dulu yang harus bertobat. Karena musibah besar seperti ini sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian itu karena dosa kalian sendiri. Itu dulu, awali dengan taubatnya kedua orang tua. Yang kedua, anak ini jangan pernah kemudian ditinggalkan. Artinya jangan karena kesal, karena murka, karena emosi, sudah kamu ini dan itu, jangan. Karena ada satu hal yang harus kita pahami. Ada satu hal yang harus kita pahami tentang penyimpangan seksual yang namanya homo dan yang semisalnya. Ya, bahwa mereka itu, hati dan jiwa mereka itu dimabukkan, dibuat mabuk oleh syahwatnya. Dibuat mabuk oleh apa? Syahwatnya. Sama seperti kaumnya Nabi Lut. Kata Allah, fa innahum fi sakratihim la ya'mahun. Mereka itu di dalam kemabukan mereka itu jadi orang-orang yang dungu, jadi nggak paham apapun, jadi nggak mau dengar, nggak bisa dengar apapun kebaikan, karena mereka terlalu buta.
Nah, yang harus dilakukan adalah hentikan sumber syahwatnya. Salah satunya apa? Jangan biarkan dia bergaul dengan manusia. Berhenti dulu bergaul dengan teman-temannya, berhenti. Harus. Kalau perlu dikerem, dikerem. Kalau perlu dikekang, dikekang. Karena yang membuat dia kemudian bisa memperbaiki dirinya, dia harus meninggalkan kawan-kawannya dulu, yang merupakan sumber syahwat bagi dirinya. Kan homo dan gay atau yang semisalnya ini kan penyakit yang menular dari orang lain. Iya. Secara psikologis seperti itu, secara din pun sama. Sama. Yang ketiga, yang harus kita tahu juga tentang penyimpangan seksual, seringkali penyimpangan itu terjadi karena kemasukan jin. Iya. Dan para peruqyah itu punya kesaksian yang sama, punya pengalaman yang sama. Apa? Kalau orang-orang yang homo, lesbi atau yang semisalnya diruqyah, maka semuanya jadi kesurupan. Itu membuktikan apa? Bahwa mereka juga di bawah pengaruh syaitan. Makanya nasihatnya adalah selain pertama orang tuanya taubat, yang kedua hentikan circle-nya, hentikan, tutup seluruh celah. Yang ketiga ruqyah sesering mungkin. Ya, dan yang terakhir sibukkan dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh dia taubat dan sibuk beramal soleh. Dan kalau dia sudah sehat, nikahkan dia. Yang perlu kita tahu juga, banyak orang jadi homo itu karena telat nikah. Banyak orang jadi lesbian itu karena telat menikah. Sehingga dia cari jalan untuk melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram. Jadi kalau bapak ibu ya atau ibu-ibu menjumpai anak mungkin sudah bilang mah pengen nikah, laki-laki atau perempuan, nikahkan. Jangan terlalu banyak kekhawatiran dan teori. Nak, kamu belum bisa kerja, kamu nggak bisa ngasih nafkah. Udahlah, kalau sudah menikah dia tahu caranya hidup, tenang aja. Allah akan berikan taufik kepada dirinya untuk bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan insyaallah ta'ala. Dan Allah jaga anak keturunan kita dari penyakit-penyakit seperti ini insyaallah, amin. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Ustaz. Nah. Saya punya usaha Broiler. Iya. Dari 2004 sudah sekitar 10 tahunan. Nah, baru kemarin saya tersentak oleh pembeli itu. Saya kan biasa menjual berak kotoran ayam gitu, Ustaz. Nah, kemarin itu bilangnya haram gitu. Saya pengen tahu hukumnya memang seperti apa. Mohon maaf, jual apa? Kotoran ayamnya, Ustaz. Untuk apa, Bu? Untuk pupuk. Untuk pupuk tadi. Ya, kan itu kan Terus ada yang bilang haram gitu. Bukan, ada yang beli katanya ini bukan membeli kotoran, katanya ini sebagai upah saja, menaikkan istilahnya naik ke mobil gitu, Ustaz. Tidak ada hukum jual beli berak gitu. Sedangkan kan yang saya ketahui itu kotoran kan saya sekam beli, Ustaz. Terus ada pekerja yang harus saya bayar untuk masukkan ke karung gitu, Ustaz. Nah itu kan kalau berak itu kotoran ayam itu katanya haram dijual belikan gitu, Ustaz. Iya. Jadi saya pengen tahu hukumnya seperti apa. Barakallahu fiik. Nah, masya Allah. Barakallahu. Yang perlu kita tahu, yang haram dijual itu setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang haram untuk dimakan, ya, yang haram untuk dimakan, atau kemudian kotoran-kotoran yang keluar darinya. Anda mau tanya, ayam itu halal atau haram untuk dimakan? Halal. Nah, setiap hewan makhluk Allah yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Sedangkan yang haram untuk dimakan, semua kotorannya najis. Nah, ketika kotoran itu sifatnya najis dalam syariat, maka nilai jualnya haram untuk dimakan. Jadi misalkan ada yang jual beli, mohon maaf, kotoran kucing untuk pupuk misalkan, itu haram hukumnya. Jadi uang yang dihasilkan karena jual beli ini haram untuk dikonsumsi, digunakan. Nah, karena ayam itu halal,
maka kotorannya tidak najis. Ketika kotoran itu tidak najis, maka jual belinya halal. Jadi apa yang dikatakan oleh pembeli itu keliru. Jadi katakan sama beliau, Pak, kotoran ayam itu tidak najis. Nah, setiap benda sesuatu yang mubah tidak najis, maka kalau diperjualbelikan hukumnya halal, tidak haram. Ya, aneh juga kalau si bapaknya bilang saya nggak beli kotorannya, saya cuma bayar jasa. Aneh nih. Yang dia manfaatkan kotorannya atau jasanya? Jasa dan kotorannya, betul tidak? Iya. Dengan kata lain, berarti ketika dia bayar, yang dia bayar juga kotorannya sama. Maka insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah hasil perniagaannya halal dan diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada masalah insya Allah. Ya, Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, satu lagi yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa dalam beribadah harus duluan ya. Nah, apabila ada kondisi seperti ini Ustaz, ada seorang anak membiayai kedua orang tuanya haji tapi baru mampu haji reguler sehingga belum bisa berangkat. Lalu sang anak dan suaminya juga sudah daftar haji reguler. Lalu qadarullah dapat rezeki untuk bayar haji furoda, tapi hanya cukup untuk 2 orang. Nah, itu harus mendahulukan yang mana ya Ustaz? Kalau secara syariat mendahulukan diri sendiri. Kalau hajinya haji wajib. Kalau hajinya haji wajib, maksudnya haji wajib itu adalah yang pertama kali. Maka yang harus didahulukan diri sendiri. Baru setelah itu menghajikan orang tua. Kalau secara syariat begitu. Karena hukum si anak ini sudah masuk ke dalam hukum apa? Istitoah. Dia mampu untuk haji. Maka dia harus segera menyempurnakan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Ini kalau secara hukum, secara syariat begitu. Maka kalau ditanyakan harus orang tuanya dulu atau dirinya dulu? Dirinya dulu baru kemudian orang tuanya. Iya, dalam amal ibadah begitu Ibu. Ya. Nah, dalam kisah yang orang bertanya kepada Rasul, ibu saya belum haji. Ya, apakah saya boleh hajikan dia? Kata Nabi boleh. Kata para ulama, penanya ini adalah orang yang sudah berhaji. Makanya Nabi bilang, hujji anha, berhajilah atas namanya, silahkan. Ya, itu difahami dari riwayatnya seperti itu. Makanya saran terbaiknya adalah silakan haji dulu. Jangan khawatir. Setelah haji sendiri, insya Allah kita mampu menghajikan kedua orang tua. Ya, kenapa? Karena haji itu menghilangkan kefakiran. Di antara fadilahnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan secara zahir. Maksudnya Allah perbanyak hartanya, atau juga sebagian ulama mengatakan Allah akan hilangkan kefakiran dari dalam hatinya. Dia akan selalu merasa cukup dan tidak pernah miskin jiwanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Itu yang saya tahu dari pendapat para ulama. Ya, syukur-syukur ada rizki lagi sehingga bisa berangkat bareng insyaallah. Ya, kan nggak ada yang mustahil Ibu. Ada yang mustahil tidak? Nggak ada. Apalagi kalau mintanya sama Allah dengan penuh ketulusan, bahwa ingin berangkat haji bersama-sama kedua orang tua. Gak ada yang sulit bagi Allah. Semua rizki itu di tangan Allah. Meskipun di detik-detik terakhir, wallahi demi Allah, itu bisa terjadi. Saya ceritakan singkat saja. Satu orang yang cerita sama saya, 2 tahun yang lalu dia dikasih uang sama orang 50 juta. Setelah dia berminggu-minggu berdoa sama Allah, dia ingin haji di 2 tahun sebelumnya itu. Dia nggak punya duit, sama sekali nggak ada duit. Yang ada di tabungannya ya bisa dikatakan minim sekali. Itu setelah dia sibuk berminggu-minggu berdoa, tiba-tiba ada yang telepon, kamu ke rumah, dikasih uang 50 juta. Ini pakai apa saja terserah. Orang ini bilang,
Saya pengen haji sebetulnya. Oh, kalau buat haji ini kurang, kata dia. Apa kata orang yang ngasih 50 juta? Kamu doa lagi sama Allah. Siapa tahu ada rezekinya. Subhanallah, ini kejadian nyata. Dalam waktu 3 hari, ada yang nelpon lagi, suruh ke rumahnya. Ngasih berapa coba? 150 juta. $150 juta. Pada saat itu yang dibutuhkan 230 juta. Ya, yang 30 juta dia minjam sama, dikasih 30 juta. Berangkat, daftar nih sudah. 2 tahun yang lalu mau berangkat. Qadarullah, harusnya berangkat misalkan 2 hari sebelum Dzulhijjah, pesawatnya, tiketnya di-cancel tiba-tiba. Di-cancel. Sudah ada di-cancel sepihak. Dari rombongan haji itu yang nggak bisa berangkat hampir 50 orang. 5 hari berikutnya, berarti sudah masuk ke Dzulhijjah kan? Itu terus yang berangkat itu adalah 48 orang. 2 orang nggak berangkat termasuk dirinya. Itu masih berjuang tuh, masih berjuang. Tahu berangkatnya kapan? Itu berangkatnya persis sebelum masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi sampai ke Saudi itu tanggal 8. Dan semua itu kata dia, demi Allah saya yakin karena Allah menjawab doa saya. Padahal dia nggak pernah kebayang. Jadi kata dia tanggal 8 ke Mekah itu langsung, itu saya seperti orang mimpi. Di Mekah saya pelanga, pelongo. Karena nggak percaya ini terjadi. Ya, jadi nggak ada yang mustahil, Bro. Dan orangnya masih hidup, orangnya di Bandung di sini tinggal. Ya, dia menceritakan ini demi Allah karena saya bersyukur sama Allah, katanya. Bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, itu nggak ada, katanya. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah ijabah seluruh keinginan kita, insya Allah. Ya Allah rahmati kita, kedua orang tua kita, dan seluruh keluarga kita, insya Allah Ta'ala. Dan kita akhiri perjumpaan ini dengan ghafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.